Bagaimana jika kebebasan punya sebuah pantai? Selamat datang di Playa Luna, rahasia paling berani, paling terbuka, dan paling membebaskan di Chile. Terletak di pesisir Pasifik yang liar, ini bukan sekadar pantai. Ini adalah sebuah gerakan. Matahari, ombak, dan perayaan tak kenal takut atas tubuh, jiwa, dan diri sendiri. Beranikah kamu melepaskan semua aturan dan menyelam masuk? Playa Luna, pelarian pantai, paling berani di Chile. Mari kita mulai dari tempat yang tiada duanya. Playa Luna, pantai telanjang paling ikonik di Chile, dan satu-satunya yang diakui secara resmi di negara ini. Terletak di sepanjang pesisir wilayah Valparaiso, permata tersembunyi ini telah menjadi tempat perlindungan bagi jiwa-jiwa bebas sejak tahun 1960. Dan akhirnya mendapatkan status resmi pada tahun 1985 tahun 2000. Setiap musim panas, ratusan pengunjung dari seluruh dunia datang ke sini, tertarik oleh janji kebebasan, keindahan alam, dan hubungan tanpa penyaring dengan diri sendiri dan orang lain. Bayangkan ini, pasir putih halus di bawah kaki, deburan ombak biru Pasifik yang berirama, dan kerumunan yang semarak berjemur di bawah matahari, tanpa beban dan tanpa rasa malu menjadi diri sendiri. Beranikah kamu menanggalkan segalanya di Playa Luna? Salah satu pemandangan yang paling berkesan adalah sosok perempuan dan laki-laki berenang bebas di bawah matahari cemerlang. Chile, sebuah kaleidoskop bentuk tubuh, warna kulit, dan usia, menciptakan perayaan hidup akan keberagaman, kesetaraan, dan kebebasan. Namun Playa Luna jauh lebih dari sekadar tempat untuk melepas pakaian. Ini adalah tempat untuk melepaskan ketakutan, batasan sosial, dan stresmu. Dengan kode nudis yang ketat, namun penuh rasa hormat, keamanan dan saling menghormati menjadi prioritas utama. Baik kamu ikut bermain voli pantai, bergabung dalam lingkaran drum, atau sekadar rebahan membaca novel sambil angin sepoi menyentuh kulitmu, suasananya benar-benar bebas penilaian, sebuah kelangkaan di dunia masa kini. Dan itu belum semuanya. Playa Luna penuh dengan kehidupan dan semangat komunitas. Penduduk lokal dan para pelancong sering mengadakan pertukaran budaya, sesi yoga, dan kegiatan pembersihan lingkungan, mengubah pantai ini menjadi pusat hidup yang sadar. Bayangkan sebuah pesta senja di mana para penari tanpa alas kaki bergerak mengikuti gitar akustik di atas pasir, atau instalasi seni yang seluruhnya dibuat dari kayu apung dan kaca laut, bahkan Luna Fest tahunan. Sebuah acara akhir pekan, akar rumput yang menghadirkan musik, stan makanan, dan lokakarya nudis telah menjadi perayaan ikonik atas penerimaan tubuh dan kebebasan berekspresi. Inilah yang menjadikan Playa Luna lebih dari sekadar pantai. Ini adalah gerakan, filosofi, tempat perlindungan. Sebuah tempat di mana pakaian menghilang, tetapi koneksi dan keaslian tumbuh subur. Bagi siapapun yang mencari kebebasan, keterbukaan, dan pandangan baru tentang hidup berani, Playa Luna adalah awal yang sempurna. Keindahan memancar para perempuan Chile. Chile, sebuah tanah di mana Samudra Pasifik mencium pegunungan Andes, adalah rumah bagi para perempuan yang keindahannya sememikat lanskap yang mengelilingi mereka. Daya tarik mereka tidak hanya pada penampilan, tetapi pada kekuatan mendalam dan kehangatan jiwa yang mereka bawa dengan bangga. Perempuan-perempuan ini mencerminkan mosaik sejarah Chile yang berwarna-warni, perpaduan warisan Mapuche asli, pengaruh Spanyol, dan semangat kosmopolitan modern. Perempuan Chile memiliki perpaduan fitur yang mencolok, kulit kecoklatan yang bersinar seperti bukit pasir emas di Atacama, mata dalam yang mencerminkan misteri patung kuno Pulau Paskah, dan rambut panjang yang menari mengikuti angin seperti hembusan beku dari Patagonia. Namun bukan hanya penampilan luar yang memikat, melainkan energi mereka, semangat mereka, dan rasa percaya diri yang tenang yang tampak tumbuh alami, seperti bunga liar di gurun utara. Baik mereka berjalan melintasi lingkungan penuh seni di Valparaiso atau menikmati kopi di kafe keren Puerto Varas, mereka memancarkan pesona magnetik yang sulit diabaikan. Ada sesuatu tentang cara mereka bergerak, dengan tujuan, dengan keanggunan, yang menceritakan generasi kegigihan dan kegembiraan. Dan di Playa Luna, keindahan itu menemukan ekspresi baru, mentah, berani, dan bebas.
Di sini, di antara ombak dan matahari, perempuan Chile merayakan tubuh mereka tanpa rasa malu dan jiwa mereka tanpa batas. Kamu akan menemukan mereka menari cueca saat Fiestas Patrias dengan semangat menular, atau tertawa bersama teman-teman di atas semangkuk panas cazuela di halaman Santiago. Ada yang penyair dan pelukis, yang lain peselancar dan cendekiawan, tapi semuanya membawa keindahan liar Chile di dalam hati mereka. Dari gunung berapi bersalju hingga fjord berkabut, keanggunan dan kekuatan mereka menggema seperti kontras dramatis tanah air mereka. Dalam setiap senyum, setiap langkah, mereka mewujudkan rasa percaya diri yang memancar dan tak terlupakan seperti Chile itu sendiri. Pekuliner Chile, pesta bagi indera. Masakan Chile adalah perayaan semarak atas daratan, laut, dan tradisi, di mana setiap hidangan menceritakan sebuah kisah dan setiap rasa punya akar. Dari pantai berangin hingga lembah subur, negara ini menyajikan lanskap kuliner yang sama kaya dan beragamnya dengan geografisnya. Ini lebih dari sekadar makan. Ini adalah perjalanan melalui budaya, kenangan, dan rasa yang berani dan tak terlupakan. Mari mulai dengan jiwa dari setiap pertemuan Chile, asado. Ini bukan sekadar barbeque, ini adalah sebuah acara. Potongan besar daging sapi, domba, dan babi dimasak perlahan di atas api terbuka, dibumbui dengan rempah lokal, dan disajikan dengan pebre, saus asam pedas yang menyegarkan setiap gigitan. Dan jika kamu butuh sesuatu untuk menghangatkan jiwa, cazuela hadir, semur pedesaan berisi kentang, jagung, labu, dan daging empuk, sempurna untuk malam dingin di Andes. Pencinta makanan laut akan dimanjakan di Chile, negara dengan garis pantai lebih dari 4.000 km. Dari ceviche yang dimarinasi dalam jeruk dan ketumbar hingga macas ala parmesana, kerang dipanggang dengan mentega dan keju. Setiap hidangan menyanyikan kisah samudra. Dan jangan lewatkan congrio frito, belut goreng emas yang renyah, favorit pesisir yang diabadikan oleh penyair Pablo Neruda sendiri. 3,2. Setiap wilayah Chile punya kekayaan kulinernya sendiri. Pastel de choclo, pai jagung manis gurih yang dilapisi daging cincang, zaitun, dan telur rebus, adalah hidangan wajib di Chile Tengah. Pergilah ke selatan, dan kamu akan menemukan curanto, pesta besar hasil masak dalam lubang tanah berisi kerang, daging asap, dan kentang. Sering disertai nyanyian dan perayaan di Chiloé. Tak lengkap makan di Chile tanpa minuman. Cicipi pisco sour, koktail nasional Chile, atau jelajahi kedalaman anggur Carmener kelas dunia dari lembah Maipo atau Colchagua. Akhiri dengan makanan penutup seperti kue tres leches atau mote con huesillo, camilan musim panas kesayangan yang terbuat dari buah persik kering dan sari jelai manis. Makanan Chile tidak sekadar lezat, itu emosional. Setiap gigitan membawa cinta, ketangguhan, dan kisah lintas generasi. Dari nelayan di Coquimbo hingga petani di Lembah Tengah, dari pasar ramai Santiago hingga meja keluarga yang hangat, semangat kuliner Chile mengajakmu mencicipi, terhubung, dan mengenang. Dan bagi setiap penjelajah feature travel, ini lebih dari sekadar makanan. Ini adalah kenangan yang sedang tercipta. Budaya dan festival, jiwa hidup Chile. Orang Chile tidak sekadar berbicara dalam bahasa Spanyol, mereka menyanyikannya. Versi bahasa mereka cepat, ekspresif, dan penuh dengan slang semarak, mencerminkan jiwa orang yang suka hidup, tertawa, dan merayakan. Budaya Chile berdetak dengan irama, gairah, dan kreativitas, dan tak ada tempat yang lebih menyala dibandingkan dengan festivalnya. Mulailah dengan Fiestas Patrias, perayaan spektakuler Hari Kemerdekaan Chile, setiap 18 dan 19 September. Di seluruh negeri, jalanan dipenuhi musik, penari rakyat berputar dalam pakaian huaso tradisional, panggangan mendesis dengan empanada dan anticuchos, dan cueca, tarian nasional Chile, menyatukan generasi dalam pusaran warna dan irama. Ini bukan sekadar liburan, ini ledakan budaya. Bepergianlah ke utara pada bulan Februari ke Arica, dan kamu akan menemukan karnaval dan La Diablada del Sol, di mana jalanan berubah menjadi kanvas mitos dan kegembiraan Andes.
Grup tari dari Bolivia, Peru, Ekuador, dan Chile berkumpul dalam pertunjukan bulu, topeng, dan drum, penghormatan gemilang atas warisan asli dan kolonial bersama kawasan ini. Di kota pesisir Viña del Mar, Februari juga menghadirkan Festival Lagu Internasional Viña del Mar, acara musik terbesar di Amerika Latin. Bintang dunia tampil di panggung saat penggemar memenuhi amfiteater luar ruangan di tepi laut. Inilah saat pop, rock, reggaeton, dan folklore bertabrakan di bawah langit malam Chile. Pada bulan Juli, Fiesta de la Tirana menerangi wilayah Atacama, perpaduan kuat antara pengabdian Katolik dan tradisi leluhur. Para peziarah menari semalaman demi menghormati Virgen del Carmen, mengenakan kostum mewah yang berkilau di bawah bintang gurun. Festival ini adalah perjalanan spiritual yang surrealis dan menjembatani dunia. Pecinta anggur, jangan lewatkan Festival Anggur Casablanca, di mana kebun anggur bergelombang menjadi tuan rumah mencicipi anggur, makanan padanan, dan musik di bawah matahari musim panas. Pada bulan Maret atau April, Semana Santa, Pekan Suci, menambahkan sentuhan lebih khidmat, namun tak kalah menggugah, dengan parade cahaya lilin dan upacara keagamaan di seluruh kota, seperti Santiago dan Valparaiso. Pada bulan Januari, Festival Folklore de los Andes merayakan akar leluhur melalui musik yang menyayat hati, tarian penuh warna, dan alat musik tradisional, penghormatan tulus terhadap semangat Andes yang abadi. Festival-festival ini bukan hanya tanggal di kalender, mereka adalah bukti hidup kreativitas, keragaman, dan energi tak terbendung Chile. Bersama Feature Travel, kamu bukan hanya penonton, kamu adalah bagian dari tariannya. Alam dan perjalanan, negeri penuh keajaiban. Kembali ke daratan utama, Gurun Atacama, tempat terkering di dunia, menawarkan lanskap yang terasa seperti planet lain. Jelajahi Valle de la Luna, di mana ngarai berlapis garam bersinar di senja hari, atau pandangilah langit malam di San Pedro de Atacama, salah satu tempat terbaik untuk melihat bintang di planet ini. Di musim semi, gurun ini bermekaran dengan pemberontakan, penuh dengan bunga dalam pertunjukan langka yang memukau. Di wilayah tengah selatan, Danau Llanquihue dan kota mungil Puerto Varas membawa pesona Swiss ke tanah Chile. Gunung berapi bersalju tercermin di atas air tenang, menawarkan latar sempurna untuk berkayak, memancing, atau sekadar bersantai di tepi danau dengan bir kerajinan lokal di tangan. Lalu ada Santiago, jantung kehidupan Chile. Perpaduan dinamis antara sejarah kolonial dan energi modern. Disinilah kamu bisa menyeruput kopi artisan di Lastaria, menonton jazz langsung di Bella Vista, atau mendaki Bukit San Cristobal untuk pemandangan kota yang menakjubkan dengan latar pegunungan Andes yang bersalju. Chile bukan sekadar destinasi, ini adalah sebuah odise melalui kontras paling spektakuler di bumi. Baik kamu mendambakan petualangan atau ketenangan, keindahan alami Chile dan pemandangan yang menggugah jiwa, menjanjikan perjalanan tak terlupakan bersama Feature Travel di sisimu. Tinggal di Chile, surga praktis. Chile bukan hanya destinasi impian, ini juga salah satu negara paling layak huni di Amerika Latin. Dengan ekonominya yang stabil, kota-kota yang aman, keindahan alam yang menakjubkan, dan kebijakan visa yang ramah. Tak heran semakin banyak ekspatriat, digital nomad, dan pensiunan memilih untuk menetap di sini. Di Santiago, ibu kota, apartemen modern di distrik pusat disewakan antara $500 hingga $900 per bulan. Sementara lingkungan yang lebih tenang atau pinggiran kota menawarkan harga mulai $300 hingga $650. Permata pesisir seperti Valparaiso atau kota pedalaman seperti Temuco menawarkan biaya hidup yang lebih rendah dengan pesona unik mereka sendiri. Harga bahan makanan bisa sedikit mahal, susu berkisar $1.30 hingga $2 per liter, dan ayam bisa mencapai $6.50 per kilo, tetapi makan di luar tetap terjangkau. Makan siang lokal yang mengenyangkan di restoran santai, sekitar $9 hingga $20. Dan orang Chile tahu cara makan enak, harapkan makanan berkualitas di setiap kisaran harga. Transportasi lancar dan murah. Naik metro atau bus hanya sekitar $1.
taksi mulai dari $5, dan aplikasi ride sharing tersedia luas. Biaya utilitas bulanan sekitar $65 hingga $100, dan internet berkecepatan tinggi rata-rata $25 hingga $40. Berita baik bagi pekerja jarak jauh. Layanan kesehatan dapat diandalkan dan mudah diakses. Asuransi swasta berkisar antara $65 hingga $200 per bulan, sementara kunjungan dokter biasanya seharga $25 hingga $65. Biaya gym berkisar antara $40 hingga $500, $80, dan tiket bioskop sekitar $8 hingga $10. Jadi gaya hidupmu tidak perlu dikorbankan. Pikirkan untuk tinggal jangka panjang. Proses visa Chile tergolong mudah. Banyak warga negara mendapat bebas visa selama 90 hari dan beralih ke visa kerja, studi, atau tinggal menetap memerlukan langkah-langkah yang jelas, bukti pendapatan atau tujuan, dan birokrasi minimal. Yang benar-benar membuat Chile menonjol adalah perpaduan antara kualitas hidup dan keindahan alamnya. Bayangkan menyelesaikan pekerjaan dan langsung menuju pegunungan atau pantai. Tinggal di sini berarti dekat dengan budaya, alam, dan ritme hidup yang lebih baik. Baik kamu mencari hiruk-pikuk kota atau ketenangan pedesaan, Chile menawarkan surga praktis dengan pesona jiwa yang sulit ditolak. Anggur, jiwa Chile. Geografi Chile yang panjang dan sempit bukan sekadar keajaiban geografis. Itu adalah rancangan ilahi untuk menghasilkan anggur kelas dunia. Terletak di antara pegunungan Andes yang bersalju dan arus dingin Pasifik, Chile menikmati 3 kombinasi sempurna untuk produksi anggur. Tanah kaya mineral, iklim Mediterania kering, dan air lelehan gunung yang murni. Keseimbangan alam ini menciptakan anggur yang berani, ekspresif, dan penuh kehidupan, seperti orang-orang yang menanamnya. Kisahnya dimulai pada abad ke-16, saat misionaris Spanyol membawa bibit anggur pertama dari Eropa. Sejak saat itu, Chile berkembang menjadi kekuatan global dalam dunia anggur, menghasilkan anggur merah yang elegan, putih yang segar, dan campuran kompleks yang telah memenangkan berbagai penghargaan. Yang membuat Chile benar-benar unik adalah kemampuannya menjembatani warisan lama dengan inovasi baru, di mana tradisi dan teknologi bertemu di kebun anggur. Lembah Maipo sering disebut sebagai tempat kelahiran anggur Chile, terkenal akan Cabernet Sauvignon yang terstruktur dan Carmener lembut, anggur Bordeaux yang dulu hilang dan kini menemukan rumah sejatinya di tanah Chile. Menuju ke selatan, lembah Colchagua menghadirkan Syrah berani dan Malbec yang kaya. Di lembah Casablanca, angin laut membentuk Sauvignon Blanc dan Chardonnay yang cerah dan aromatik. Bagi yang mencari permata tersembunyi, lembah Elqui dan Limari di utara terus mendorong batas dengan eksperimen ketinggian dan anggur berbasis mineral yang mulai mendapat sorotan global. Namun anggur di Chile bukan hanya untuk dinikmati, tapi untuk dirasakan secara mendalam. Tur ke kebun anggur adalah pengalaman yang menyentuh semua indera. Jelajahi perbukitan yang dilapisi pohon anggur, temui para pembuat anggur penuh semangat, dan cicipi anggur di bawah pergola bermandikan cahaya matahari dengan latar pemandangan pegunungan. Padukan Cabernet yang kuat dengan pastel de choclo yang kaya, atau nikmati Sauvignon Blanc segar dengan macas ala Parmesana. Setiap gigitan dan tegukan memperdalam koneksi dengan tanah ini. Yang membedakan Chile adalah komitmennya terhadap keberlanjutan. Banyak kebun anggur bersertifikat organik, biodinamis, atau netral karbon, menggunakan tenaga surya, kompos, dan teknik hemat air untuk merawat anggur dan lingkungan. Perkebunan seperti Emiliana, Conosur, dan Montes telah menjadi pemimpin global dalam produksi ramah lingkungan, bukti bahwa kemewahan dan tanggung jawab bisa berjalan seiring. Anggur sudah menjadi bagian dari budaya Chili, disajikan dalam pertemuan keluarga, diminum saat festival nasional, dan dibagikan kepada para pelancong sebagai simbol keramahan. Baik kamu menikmati segelas santai di Bistro Santiago atau menghadiri festival panen di lembah Colchagua, kamu sedang menyentuh warisan kebahagiaan, koneksi, dan keterampilan. Jadi saat kamu memikirkan Chile, jangan hanya pikirkan gunung, gurun, atau pantai. Ingatlah bahwa anggur adalah detak jantung dari negeri luar biasa ini. Segelas anggur Chile bukan sekadar minuman, itu adalah paspor menuju jiwa bangsa ini.
Pariwisata kesehatan berkembang pesat di Chile, menyatu kembali dengan alam dan diri. Di dunia yang bergerak cepat dan lapar akan keseimbangan, Chile diam-diam telah berubah menjadi salah satu destinasi kesehatan paling menarik di Amerika Selatan. Yang membedakannya bukan hanya pemandangannya, tetapi hubungan jiwa antara tanah, budaya, dan kesejahteraan. Bayangkan melakukan yoga saat matahari terbit di kaki gunung berapi Villarrica dengan uap mengepul dari mata air panas terdekat dan burung kondor melayang di atas. Di Pucón, Ecolodge Boutique kini menawarkan retret kesehatan imersif, sesi mindfulness harian, hiking terapi hutan dengan pemandu, dan perawatan lumpur vulkanik. Semuanya berakar pada tradisi penyembuhan Mapuche. Pergilah ke San Pedro de Atacama, dan kamu akan menemukan tempat suci holistik yang menawarkan terapi kristal di bawah langit paling jernih di bumi. Bahkan ada retret penyelarasan astral yang menggabungkan astronomi, meditasi, dan pengetahuan leluhur, menjembatani sains dan spiritualitas dengan cara yang khas Chile. Di wilayah danau yang hijau, para pelancong bisa melepaskan diri dari dunia digital dengan program detox di kabin bertenaga surya di tepi Danau Zamrud, dilengkapi dengan makanan organik dari pertanian lokal. Di sini, kesehatan bukan sekadar kemewahan. Ini adalah gaya hidup sadar yang dibentuk oleh ekosistem murni Chile dan kebijaksanaan leluhur. Dengan jaringan akomodasi fokus kesehatan dan pengalaman ramah lingkungan yang terus berkembang, Chile menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang mencari bukan sekadar perjalanan, tetapi transformasi. PAM, Playa Luna dan pelukan progresif Chile terhadap kebebasan tubuh dan hak LGBTQ+. Dulu merupakan tempat tenang bagi jiwa-jiwa bebas. Playa Luna kini telah berkembang menjadi ikon budaya, sebuah tempat di mana kebebasan tubuh, inklusivitas, dan keberagaman dirayakan tanpa penilaian. Saat Chile terus melangkah maju menuju kesetaraan, pantai ini berdiri sebagai simbol pembebasan modern. Setelah disahkannya pernikahan sesama jenis secara historis pada tahun 2022, hak-hak LGBTQ+ di Chile mendapatkan momentum, dan Playa Luna secara alami berkembang menjadi ruang aman bagi semua identitas. Nudisme di sini melampaui sekadar melepaskan pakaian. Ini tentang melepaskan tekanan sosial dan merangkul jati diri sepenuhnya. Acara seperti Hari Kebanggaan Nudis kini menarik campuran ceria para naturis, komunitas queer, dan sekutu, mengubah pantai menjadi kanvas berwarna penuh perayaan dan penerimaan. Bendera trans berkibar di samping pelangi, sementara musisi lokal memainkan pertunjukan langsung dan seniman melukis mural bertema tubuh positif di atas pasir. Tidak ada kamera, tidak ada penilaian, hanya matahari, laut, dan solidaritas. Percakapan mengalir hangat di sekitar api unggun malam hari, saat para pengunjung berbagi kisah tentang pemberdayaan, penyembuhan tubuh, dan penemuan identitas. Dengan kebijakan saling menghormati yang ketat, Playa Luna menawarkan lingkungan di mana semua orang, tanpa memandang gender, orientasi, atau bentuk tubuh, dapat merasa terlihat, dihormati, dan bebas. Ini bukan lagi sekadar pantai, ini adalah sebuah gerakan. Ledakan digital nomad di Chile, kerja jarak jauh bertemu petualangan alam liar. Berkat internet cepat, komunitas coworking yang berkembang, dan pemandangan yang menakjubkan, Chile telah menjadi hotspot yang sedang naik daun bagi para digital nomad. Lebih dari sekadar tempat bekerja, ini adalah negara di mana istirahat makan siangmu bisa diisi dengan menyeruput espresso di alun-alun kolonial atau mendaki ke titik pandang di gunung. Santiago, ibu kota, adalah metropolis modern dengan puluhan pusat coworking seperti Cowork Latam dan Urban Station yang menawarkan internet fiber berkecepatan tinggi, tempat kerja ergonomis, dan acara sosial bagi para pekerja jarak jauh. Lingkungan seperti Providencia dan Las Condes kini ramai oleh kreator global, profesional teknologi, dan freelancer yang membangun komunitas di sekitar laptop dan latte. Tapi keajaiban sejati terjadi saat kamu meninggalkan kota. Di Valparaiso,
seniman dan pemrogram, menulis kode dari kafe-kafe yang terletak di Bukit Curam dengan mural warna-warni dan pemandangan laut sebagai inspirasi. Di Puerto Varas, digital nomad menukar hiruk-pikuk kota dengan ketenangan pantulan gunung berapi di Danau Llanquihue, di mana kamu bisa keluar dari Zoom dan naik kayak dalam 5 menit. Pemerintah Chile juga ikut tanggap. Mulai tahun 2024, program visa digital nomad mulai diberlakukan, menawarkan masa tinggal diperpanjang bagi pekerja jarak jauh dengan bukti penghasilan, tanpa perlu majikan asal Chile. Program ini dirancang agar mudah, terjangkau, dan ramah keluarga, dengan akses ke layanan publik dan kejelasan pajak. Dari rapat pagi di bawah langit pegunungan hingga liburan akhir pekan ke Patagonia, Chile menawarkan janji langka bagi para pekerja jarak jauh. Produktivitas profesional tanpa mengorbankan petualangan, koneksi, atau kualitas hidup. Dan itulah dia, tur kilat melintasi Chile bersama Featured Travel. Dari pasir membebaskan Playa Luna hingga rasa anggur yang menggugah jiwa. Dari cita rasa kaya kulinernya hingga denyut meriah festivalnya. Dan dari lanskap megah hingga kegembiraan sederhana kehidupan sehari-hari. Chile adalah destinasi yang benar-benar menghadirkan segalanya. Ini adalah tempat di mana alam dan budaya bergerak selaras, mengundangmu untuk menjelajah, terhubung, dan jatuh cinta pada setiap sudutnya. Jadi, bagian mana dari perjalanan ini yang paling kamu sukai? Apakah itu kebebasan Playa Luna atau misteri Atacama? Tulis pendapatmu di bawah ini, dan jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe ke Featured Travel untuk lebih banyak petualangan epik. Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.